Persija Jakarta. Dan ini merupakan line up dari tim Persita Tangerang asuhan Zainal Abidin. Ya, kita cermati di sini di mana Persita Tangerang kali ini tidak bisa diperkuat oleh salah satu bek andalan mereka, Bruno Kasmir, dan juga Christian Bekata yang tidak dalam line up. Namun komposisi di lini depan masih tetap dengan kekuatan penuh di mana ada Adolfo dan juga Imade Wirahadi. Sementara inilah Persija Jakarta asuhan Danur Window. Ya, kembali kita melihat tidak ada Pierre Nianka dan juga seperti yang Bambang Pamungkas dibagu cadangkan oleh Danur Window. Bentuk lain dari sebuah rotasi, dan kita melihat ada Fabio Lopez dan Aliudin diduetkan di depan dengan memainkan juga Aris Indarto untuk mereplace posisi yang ditinggalkan Pierre Nianka. Persiapan terakhir tentunya dari wasit Armando Pribadi, dan kick off babak pertama telah dilaksanakan. Persita Tangerang melawan Persija Jakarta langsung dari Stadion Siliwangi di Kota Bandung. Masih duel di lapangan tengah. Adolfo sedikit terlepas tadi. Kembali Adolfo. Julian Hontong. Masih Julian Hontong. Nicholas Jone. Persita Tangerang. Terlepas ataupun hampir saja terlepas Kerry Yudiono sampai akhirnya meninggalkan lapangan permainan. Sesuai dengan yang diinstruksikan oleh Zainal Abidin untuk menyerang di menit-menit awal, Persita Tangerang harus lolos dari degradasi di musim ini. Penampilan yang jauh lebih agresif dengan nafas menyerang yang juga jauh lebih kental adalah pilihan penting buat Persita Tangerang. Keluar dari lapangan permainan. Aliudin yang kembali dipercaya untuk menjadi starter pada partai di malam hari ini mendampingi Fabio Lopez. Dan ini dia Lopez dengan kemampuan heading. Aliudin di dalam kotak penalti. Muhammad Ilham. Bonario. Ismet Sofyan kembali dalam skuad inti. Masih Ismet di dalam kotak penalti. Fabio Lopez dan gol! Fabio Lopez akhirnya menghasilkan gol bagi Persija Jakarta dan memberikan keunggulan 1-0. Ya, ini gol yang benar-benar skematis. Kita melihat bagaimana sebuah kerjasama yang sangat sabar dilakukan oleh para pemain-pemain Persija Jakarta. Dan sebuah true pass ketika Ilham memberikan true pass untuk Ismet Sofyan dan bola tarik. Kita lihat dengan back heel Fabio Lopez sangat rileks membobol gawang Wawan Hendrawan. Sebuah gol yang lagi-lagi kita harus katakan gol yang sangat skematis. Ya, memang tidak mudah bagi Persita untuk menghadang pergerakan para pemain Persija Jakarta yang tadi kita lihat sangat sulit diduga. Permainan kombinasi yang kemudian diakhiri lewat umpan true pass yang begitu baik diselesaikan Ismet Sofyan pada Fabio Lopez. Kurang dari 2 menit Persita sudah memiliki kesulitan, di mana saat ini gol pembuka yang dihasilkan oleh Fabio Lopez hanya dengan golnya yang ketiga musim ini, 2 untuk Persija Jakarta memberikan keunggulan saat ini. Inilah Fabio Lopez, pemain asal Brazil yang sempat menjadi top skor Liga Hong Kong bersama Eastern Athletic Club. Sunar Sulaiman terlepas dan kini Aliudin yang memiliki kecepatan menuju kotak penalti dari Persita Tangerang. Tembakan langsung masih terlampau lemah bagi Wawan Dermawan. Ya, kurang cepat juga support kita lihat dari Lopez. Sebelum kemudian Aliudin memberikan sebuah sepakan langsung. Nicholas Jone kini bagi Persita Tangerang. Cucu Hidayat tembakan langsung masih mengarah di atas mistar dari Hendro Kartiko. Ya, tendangan yang terlalu ambisius tampaknya dari Cucu Hidayat. Masih jauh melenceng di atas gawang Hendro Kartiko. Dan menarik juga kalau melihat line up dari Persija di mana di sini tidak ada penjaga gawang cadangan di bench. Apakah ini merupakan pilihan yang memang tepat dari seorang Danur Window karena praktis andai saja Hendro Kartiko mengalami cedera. Firmansyah ternyata yang tampaknya akan disiapkan untuk menjadi penjaga gawang cadangan.
Nicholas Jone. Sangat dibutuhkan kontribusi dari pemain yang satu ini untuk menolong Persita Tangerang. Kita saksikan sebuah peragaan skill tadi dari Fabio Lopez, mendapat sedikit gangguan dari Nicholas Jone. Kita berharap Persita Tangerang dengan gol yang datang begitu cepat dari Fabio Lopez tidak down mental bertanding mereka, karena kita tahu bahwa ini adalah partai yang sangat krusial, partai penting buat skuad Zainal Abidin untuk tidak mau menjajari area degradasi. Muhammad Ilham, sebuah crossing dan hampir saja menuju gawang, dan penyelamatan dari Wawan Dermawan menghasilkan sebuah sepak pojok bagi Persija Jakarta. Iya, tampaknya sudah berkali-kali pertahanan Persita Tangerang dicecar dari sektor kiri, dan kali ini bagaimana sebuah tendangan hampir saja dari Ilham. Untung Wawan lebih sigap. Kita lihat bagaimana tendangan ke tiang jauh dari Ilham. Ini antara mengumpan atau menendang ini. Ya, ada kesan spekulasi juga di Ya. situ. Dan kita saksikan kembalinya Ismet Sofyan seusai cedera Yap. ke dalam skuad inti dari Persija Jakarta. Kini sebuah crossing Ismet. Wawan Dermawan memotong bola tadi dari terjangan pemain-pemain Persija Jakarta. Anthony Placid, Nicholas John, Supriyadi, Kerry Yudiono, ke tengah kepada Nicholas John, Sunar Sulaiman, Placid terlepas. Greg Bokolo kembali beroperasi melalui sisi kiri, pemain dengan segudang aksi dan kecepatan Masin Wokolo dengan ruang gerak, berusaha kembali menciptakan ruang gerak, sebuah crossing dalam kotak penalti bisa dapat diantisipasi tadi dan dipotong oleh Sunar Sulaiman. Anthony Placid, kembali Anthony Placid, dan sebuah indikasi dari raihan prestasi Persita musim ini, di mana saat ini mereka masih menjadi tim dengan jumlah kebobolan terbanyak di Jarum Indonesia Super League dengan 57 gol. Dan dalam 6 pertandingan terakhir mereka tidak pernah kebobolan kurang dari 2 gol. Dan ketika mereka harus kehilangan seorang Bruno Kasmir di lini belakang, ini juga sebuah indikasi penting ketika bagaimana Persija juga sudah leading sementara 1-0. Apakah akan lebih dari 1 gol buat skuad Persita pada malam hari ini? Ya, saya juga mencermati bagaimana Persita menerapkan 3 pemain belakang, bukan 4 pemain belakang, di mana di sisi kiri kita lihat back sayap Kerry Yudiono lebih sering naik ke depan melakukan overlapping, sehingga kita lihat bagaimana Persija meresponnya dengan umpan-umpan berbahaya dari sektor itu. Karena praktis ketika mendapatkan tekanan, Kerry Yudiono seringkali terlambat untuk menutup, sehingga Ilham dan pemain-pemain lain dari sektor kanan bisa mampu masuk ke sektor kiri pertahanan Persita. Ini yang saya kira menjadi sebuah warning tentu saja bagi pendekar Sedan. Namun kini Persita, Cucu Hidayat melihat tidak ataupun tidak melihat rekannya dan langsung melepaskan tembakan langsung mengarah kepada penjaga gawang Hendro Kartiko. Saya pikir ini sebuah sikap egosentris dari Cucu. Kita tahu dari sektor kiri atau di sektor kanan pertahanan Persija ada pergerakan yang cukup bagus dari Imade Wirahadi, sang super sub yang malam hari ini dimainkan sebagai starter oleh Zainal Abidin. Keluar 8 permainan, lemparan ke dalam bagi Persija Jakarta, Danur Windo. Juga dengan sebuah tantangan tersendiri tentunya untuk memberikan sebuah gelar di musim ini bagi tim Persija Jakarta. Robertinho Puliara, Greg Bokolo membentur Julian Hontong, namun kembali dalam penguasaan pemain Persija. Muhammad Ilham, Ismet Sofyan dicuri. Persita Tangerang, umpan Imade Wirahadi tidak mengarah pada tandemnya yaitu Adolfo Souza, kembali terlepas Ponario Astaman. Julian Hontong, Persita kini mencoba. Sebuah crossing dilepaskan oleh Julian Hontong, tidak mengarah kepada rekannya.
terlebih kepada penjaga gawang Persija Hendro Kartiko. Ya, sesuatu yang klasik adalah bagaimana anak Persita lebih memerlukan ketenangan dalam mendapatkan sebuah penyelesaian akhir yang maksimal. Kita melihat beberapa kali Julian Hontong, Cucu Hidayat kerap membuang peluang dengan sia-sia. Barang di dalam kembali Persita. Julian Hontong. Adolfo Souza. Masih Adolfo Souza dikepung 3 pemain sekaligus. Pemain dengan produktivitas paling tinggi di kubu Persita Tangerang dengan torehan 7 gol. Adolfo Souza. Dan mencetak 2 gol terakhir yang dicetak oleh Persita Tangerang. Julian Hontong dengan penetrasi. Fabio Lopez. Kinerja yang ditunjukkan untuk membantu lini pertahanan. Danan Puspito. Dicuri oleh Nicholas Jone. Masih duel di lini tengah. Nicholas Jone memberikan kepada Sunar Sulaiman. Supriyadi. Kerry Yudiono. Kembali pada Supriyadi. Masih dengan penguasaan bola pemain Persita, Supriyadi langsung ke depan. Terlampau deras bagi rekan-rekannya dan dibiarkan saja untuk menghasilkan tendangan gawang bagi Persija Jakarta. Inilah pemain yang turut membawa Persekapas Pasuruan melaju ke divisi utama Liga Indonesia. Ya, Sebagai pemain back sayap. Ya, Ria Supriyadi juga termasuk pemain yang serba bisa. Kita sering melihat bagaimana dia dirotasi berkali-kali oleh pelatih Zainal Abidin. Di samping kemampuannya untuk menjadi center back, dia juga bisa menjadi back sayap dan bahkan pernah mencetak gol. Ini menunjukkan bahwa pemain ini memang tergolong multiplayer, bisa bermain di berbagai posisi. Maman, Sunar, Supriyadi dikenal juga memiliki tembakan kaki kiri yang dapat menjadi eksekutor bagi tendangan bebas. Herman Abanda, masih Abanda. Langsung kirimkan umpan ke depan kepada Fabio Lopez. Terlebih dahulu terjebak dalam posisi offside. Kembali Supriyadi Persita perlahan mencoba. Dicuri Robertinho Puliara kini. Tampaknya sebuah pelanggaran handball oleh Robertinho Puliara, playmaker asal Argentina. Supriyadi. Kembali possession football dari pemain-pemain Persita Tangerang. Langsung umpan di dalam kotak penalti dan tandukan masih mengarah ataupun di atas mistar dari Hendro Kartiko. Ya, kita lihat tadi bagaimana visi dari seorang Supriyadi melihat temannya yang begitu bebas. Namun umpan dari Supriyadi tadi sayang gagal dimanfaatkan meski sebetulnya dalam posisi yang sangat baik untuk bisa mencetak gol. Sedikit kaget memang kita lihat tadi Imade Wirahadi. Kalau saja ada satu kontrol, boleh jadi peluangnya akan lebih besar persentasenya untuk membobol gawang Hendro. Persija kini melalui Danan Puspito. Greg Nwokolo, gerakan untuk melepaskan dari pengawalan Julian Hontong. Masih Greg Nwokolo. Sebuah crossing membentur Anthony Placid. Kembali kita saksikan skill dari Nwokolo. Dan akhirnya menghasilkan sebuah tendangan bebas bagi Persija Jakarta. Inilah yang membuat banyak pemain belakang agak kesulitan untuk mengawal kecepatan dan juga gerakan individu dari Greg. Karena memang pemain ini sangat lihat, sangat licin sekali, memiliki skill yang tinggi. Greg memang memiliki skill individual yang cukup menarik. Kita tahu dia memiliki keeping yang bagus dengan penetrasi sambil berlari membawa bola.
sebuah skill yang lain yang juga ada pada seorang Greg Nwokolo. Namun kini Ismet Sofyan langsung mengarah ke arah gawang dari Wawan Dermawan. Berusaha tadi dibuang oleh Julian Hontong. Cucu Hidayat berusaha keluar dari tekanan pemain-pemain Persita Tangerang. Keluar dari lapangan permainan. Nah, saksikan tadi peluang dari Ismet Sofyan, dan memang Ismet adalah salah seorang pemain yang dikenal dengan kemampuan untuk menjadi eksekutor dari tendangan bebas. Sudah sering kali tentunya kita melihat gol-gol yang dihasilkan oleh Ismet Sofyan, pemain yang juga memiliki begitu banyak international cap bersama tim nasional Indonesia. Imade Adi Wirahadi, masih Adi. Nicholas Jone. Julian Hontong, kesempatan bagi Persita yang kembali terbuang melalui Julian Hontong. Ya, ini juga bagian dari kekurang tenangan anak-anak Persita Tangerang. Kali ini giliran Julian Hontong yang konon sempat dikabarkan tidak akan main pada malam hari ini karena belum begitu prima dari cederanya. Kita melihat sebuah kesalahan yang sebetulnya sangat ironis buat pemain dengan kelas profesional seperti seorang Julian Hontong. Fabio Lopez dengan kekuatan headingnya memenangkan duel tadi. Ini Ilham. Ismet Sofyan mencoba untuk mengejar bola dari Ilham. Terlampau sulit tadi. Ada Kerry Yudiono yang mengantisipasi. Made, Nicholas Jone, Herman Abanda memakai sebuah pelanggaran. Ada sebuah gangguan sepertinya, kita lihat bagaimana Armando pribadi memberikan sebuah pelanggaran. Nicholas Jone, Julian Hontong, masih Persita dengan penguasaan bola. Kembali kami sampaikan bahwa target Persita adalah memenangkan pertandingan ini untuk menghindari hukuman degradasi. Crossing langsung tidak mampu untuk dicapai oleh Imade Adi tadi, dibuang saja oleh Ismet Sofyan. Fabio Lopez terlihat lebih mobile pada pertandingan malam hari ini, di mana ia juga mencetak gol pertama di 1,5 menit jalannya pertandingan, memberikan keunggulan bagi Persija Jakarta, dan gol tersebut merupakan gol keduanya dengan memakai kostum Persija Jakarta, di mana total ia baru mencetak 3 gol. Adolfo Souza, masih Adolfo, diikuti oleh Greg Nwokolo. Nicholas Jone melebar, Kerry Yudiono. Crossing lepaskan oleh Kerry, tidak mampu untuk menembus Herman Abanda. Kembali dapat dikuasai oleh pemain-pemain Persita Tangerang. Supriyadi, Sunar, Anthony Placid, pemain yang juga bisa beroperasi sebagai gelandang bertahan maupun seorang stopper. Kerry Yudiono. Kembali langsung bola dikirim ke depan kepada Imade Adi, tidak mampu untuk melewati Herman Abanda. Aris Indarto. Sunar. Anthony Placid, pemain asal Kamerun di kubu Persita. Pada rekannya juga asal Kamerun, Nicholas Jone. Cucu Hidayat kembali pada Placid. Sunar masih memainkan bola. Possession football diperagakan oleh pemain-pemain Persita Tangerang. Cucu langsung kepada Adolfo. Tanpa kompromi tadi, Aris Indarto. Dan kembali kita saksikan Fabio Lopez begitu mobile. Dan kesalahan hampir saja, masih Maman di dalam kotak penalti. Aris Indarto akhirnya menguasai keadaan. Hampir saja tadi Ismet Sofyan melakukan kesalahan fatal, membiarkan bola dicuri tadi oleh Maman sebelum akhirnya keluar. Dan kini Fabio Lopez kirimkan sebuah umpan langsung, maksudnya pada Greg Nwokolo. Sunar Sulaiman, sebuah back pass. Clearance tadi dari Wawan Dermawan. Kerry Yudiono, masih Kerry.
Keluar Ismet Sofyan. Iya, cukup bagus dilihat bagaimana peragaan possession football yang dikembangkan anak Persita Tangerang. Tetapi catat, mereka memerlukan penetrasi dan mereka juga perlu manuver untuk bisa meraih kemenangan dalam laga yang sangat penting buat pendekar Cisadade ini. Baru saja kita saksikan sebuah peluang yang dimiliki oleh Persita Tangerang melalui penetrasi dari Maman memanfaatkan kesalahan dari Ismet Sofyan. Masih ada Aris Indarto tadi yang menguasai keadaan. Ya, kalau kita lihat juga bagaimana para pemain Persita tampak berhati-hati sekali dalam membangun serangan, tidak ingin terburu-buru, namun juga tidak ada kombinasi-kombinasi ataupun umpan-umpan trupas yang sangat efektif, sehingga kerap kali bola selalu kembali dikuasai oleh anak Persija. Barangkali ini juga karena tidak adanya seorang playmaker ataupun feeder yang bisa memberikan umpan-umpan baik di lini tengah Persita Tangerang. Suasana dari bench Persija Jakarta dan Bambang Pamungkas tampaknya sebuah kebijakan rotasi di kubu Persija oleh pelatih Danur Windo menempatkan Bambang Pamungkas di bench Persija pada malam hari ini. Danan Puspito kini. Greg Nokolo, Ali Yudin tidak mampu melewati Anthony Placid, clearance. Aris Indarto, Robertinho Puliara, Ponario Astaman yang bertindak sebagai kapten kesebelasan di malam hari ini. Greg, umpan kepada Danan Puspito, tampaknya dipotong tadi oleh Julian Hontong. Yang ternyata merupakan sebuah tendangan gawang dalam pengamatan dari wasit. Dan inilah kondisi dari bench Persita Tangerang. Kita saksikan masih tampak tersenyum para pemain. Dan Zainal Abidin tentunya dengan tugas yang begitu berat yang harus diemban. Di mana di musim ini dia mengambil alih posisi sebagai pelatih kepala dari Agus Suparman. Ya. Ini kita tahu bagaimana Zainal Abidin mantan pemain PSSI Garuda 1. Benar-benar memerlukan satu fokus. Anak-anaknya bisa memetik kemenangan, mengemas 3 angka mutlak dalam laga penting pada malam hari ini. Bukan pekerjaan gampang tentu saja. Cucu Hidayat dan sebuah tembakan langsung hampir saja mengecoh Hendro Kartiko, namun akhirnya sebuah follow up gerakan dari Hendro tadi menyelamatkan gawang Persija Jakarta. Ini barangkali yang dimaksud oleh Cucu Hidayat dengan lebih sering melakukan tendangan-tendangan dari luar kotak penalti. Dia berharap terjadi rebound dan juga melihat bahwa kondisi lapangan yang tidak ideal, seringkali bola-bola yang lenting sulit untuk dikuasai. Dan tadi kita lihat bagaimana Hendro agak sedikit gagap dalam mengantisipasi bola lenting, tendangan dari Cuhi. Namun sayang Imadi Wiradi gagal untuk segera melakukan rebound. Sebuah umpan terobosan dari Ponario Astaman kepada Robertinho. Terlampau deras. Walaupun mendapatkan aplaus, kembali kita saksikan Hendro Kartiko hampir saja terkecoh oleh tembakan langsung dari Cucu Hidayat. Sebuah keputusan yang menarik, berani. Bagaimana Cucu melepaskan sebuah tendangan keras. Dan kita melihat kontur lapangan tidak begitu rata, tidak begitu bagus. Dan boleh jadi ini yang diharapkan oleh anak-anak Persita. Kita lihat, 2 kali Hendro kaget. Sebelum kemudian Imade Wirahadi juga gagal memaksimalkan bola rebound. Dan itu juga menyebabkan Julian Hontong sempat terpleset tadi. Ya. Dan ini tampaknya betul-betul diketahui oleh seorang Cucu Hidayat yang notabene sudah sangat mengenal tentu saja lapangan Siliwangi ini karena pernah bermain di Bandung. Dan juga fakta bahwa Persita Tangerang menggunakan stadion ini sebagai home base mereka di musim ini. Julian Hontong. Anthony Placid, Nicholas Johnny, kembali Persita dengan penguasaan bola yang lebih dominan. Berusaha untuk melakukan tekanan ke jantung pertahanan dari Persija Jakarta. Maman, sang kapten kesebelasan. Nicholas Johnny dicuri tadi oleh Ponario Astaman. Masih Ponario. Mencari rekannya. Pendek pada Danan Puspito. Aris Indarto. Ponario penetrasi. 2 pemain dilewati. Robertinho tidak mampu untuk memberikan kepada Danan Puspito tadi. Anthony Placid.
Sunar Sulaiman. Dan kembali kami sampaikan bahwa keunggulan dari Persija Jakarta diciptakan di menit kedua oleh striker Fabio Lopez melalui sebuah back heel atas umpan dari Ismet Sofyan dan Muhammad Ilham Kini. Sebuah crossing dalam kotak penalti. Ali Yudin tidak mampu untuk menjangkau bola tadi. Ekspresi dari Danur Windo. Ya, kita lihat lagi-lagi bagaimana Persija Jakarta seringkali memanfaatkan rapuhnya sisi kiri pertahanan dari Persita, baik ke Ismet Sofyan maupun juga Ilham, seringkali mendapatkan kesempatan melakukan bola-bola crossing dari sisi sebelah kiri pertahanan Persita Tangerang, dan tadi hampir saja bisa dimanfaatkan oleh Ali Yudin. Dan kita menyaksikan salah seorang pemain Persija Jakarta, yaitu Herman Abanda, yang tampak terjatuh di luar ataupun di pinggir lapangan. Kita saksikan akibat benturan dengan Adolfo Souza tadi. Masih mendapatkan perawatan. Persita Tangerang dengan sebuah kesempatan dan kesigapan dari Hendro Kartiko menyelamatkan gawang dari Persija Jakarta. Ya, kita melihat bagaimana senioritas seorang Hendro banyak memberikan andil dalam penyelamatan gawang Persija. Dan kita juga tahu ketika ada kepercayaan buat seorang Iswan Karim, bahaya. Kembali sebuah tembakan langsung dilepaskan oleh Cucu Hidayat. Dan kali ini hanya sedikit melebar dari gawang Hendro. Ya, sepertinya sudah menjadi bagian dari sebuah strategi bagaimana anak-anak Persita siapapun yang terdekat dengan bola, dan ketika ada space sekecil apapun, lepaskan tendangan, berharap ada rebound dari Hendro, pemain yang sangat-sangat senior dan benar-benar malang melintang dalam atmosfer industri sepak bola nasional. Wawan Dermawan tadi menguasai keadaan. Jauh langsung ke depan. Tampaknya sebuah pelanggaran dilakukan oleh Herman Abanda terhadap Adolfo Souza, dan memang kerap kita saksikan duel antara kedua pemain ini sepanjang pertandingan sejauh ini. Iya, memang. Sebuah hadangan, dan kita melihat bagaimana gaya Abanda Herman sangat cool. Dan kita tahu dalam hitungan menit sebelum kejadian ini terjadi, Abanda juga terkena sebuah hadangan dari Adolfo Souza. Mungkin ini sebuah revenge, men. Namun tentu saja situasinya menjadi keuntungan bagi Persita Tangerang karena langsung menghadap ke gawang Hendro. Sebuah set piece dengan jarak tembak yang cukup ideal, dan saya pikir Cucu akan memberikan sebuah eksekusi untuk set piece ini. Dan ada Imade Adi Wirahadi dan juga Nicholas Yone. Siapakah salah seorang dari kedua pemain ini tentunya bersiap. Imade langsung ke depan. Imade Adi Wirahadi dengan sebuah tendangan dan eksekusi yang begitu spektakuler menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Cukup kelas. Kita lihat bagaimana gol yang diambil lewat set piece Imade Wirahadi. Pemain yang kerap sebagai super sub, tapi pada malam ini dimainkan sebagai starter. Dan kita melihat bagaimana tendangannya sangat akurat dan sulit. Meski ada sebuah reaksi dari Hendro Kartiko, tetap merobek gawang Persija 1-1. Iya, kita lihat sebuah ayunan yang sangat sempurna dari Imade dengan melengkungkan badannya. Kita lihat bagaimana bola juga begitu spin dan sulit untuk bisa dihadang atau diblok oleh Hendro Kartiko. Begitu sempurna, begitu melengkung, begitu di pojok gawang dari Hendro Kartiko untuk gol ke-6 bagi Imade Wirahadi musim ini. Berusaha keluar dari tekanan kini Persija Jakarta. Herman Abanda, kesalahan tadi, kini Cucu Hidayat berikan pada Adolfo. Masih duel Adolfo. Akhirnya dimenangkan oleh Persija Jakarta Robertinho.
Fabio Lopez. Ismet Sofyan sebuah clearance. Kembali dapat dikuasai oleh pemain-pemain Persita. Nicholas Jone mulai berjalan dengan tempo cepat pertandingan pada malam hari ini. Umpan kembali Herman Abana dengan clearance yang kurang begitu baik. Kembali harus berduel dengan Adolfo Sosa di dalam kotak penaltinya. Persita Tangerang. Kerry Yudiono. Masih Kerry Yudiono. Bola terlampau deras bagi dirinya sendiri dan menghasilkan tendangan gawang saja bagi Persija Jakarta. Ya, seperti dengan gol yang dipetik Imade Adi Wirahadi ini, kita lihat sebuah gol yang sangat kelas dengan positioning yang juga sulit untuk dijangkau oleh Hendro Kartiko. Ini akan lebih menebalkan spirit skuad Persita Tangerang untuk menatap dan fokus agar bisa meraih kemenangan dalam laga yang vital buat anak-anak Zainal Abidin ini. Bahkan kita bisa menyaksikan ekspresi luapan kegembiraan dari bench Persita Tangerang yang kini kembali mencoba untuk melakukan tekanan ke jantung pertahanan dari Persija. Julian Hontong, Nicholas Jone. Langsung Nicholas Jone lepaskan kembali sebuah tembakan, namun masih melayang di atas Mistar. Tampaknya memang sebuah strategi yang diusung oleh Persita Tangerang malam hari ini dengan berbagai percobaan jarak jauh dari pemain-pemain mereka. Jarang memang kita melihat one two touch sampai penetratif ke dalam areal penalti Persija Jakarta. Kita tahu bagaimana anak Persija sering melepaskan tendangan jauh dari luar kotak penalti. Kembali kita saksikan tadi 1-1. Gol pembuka oleh Fabio Lopez bagi Persija Jakarta pada menit kedua. Dan gol tendangan bebas yang begitu sempurna dari seorang Imade Wirahadi pada menit ke-28. Sebuah warning tentu saja buat Danur Windo. Satu kemenangan dari 10 laga bagi Persija Jakarta, di mana ini merupakan sebuah Pencapaian yang ironis saya pikir. kemenangan terakhir mereka raih saat menundukkan PSIS Semarang 1-0. Setelah sebelumnya dalam 7 partai sejak mereka menaklukkan Persiwa Wamena, dan terakhir kali mereka bermain di Gelora Bung Karno Jakarta dengan skor cukup fantastis saat itu, yaitu 6-1. Yap. Persija sangat terseok-seok di musim ini. Ya, dan untuk kemudian mereka disodorkan dengan sederet persoalan-persoalan vital. Mereka tidak diuntungkan secara penjadwalan pertandingan. Mereka tidak mendapatkan izin pertandingan di home base mereka di Stadion GBK Senayan. Dan mereka juga didera kelelahan. Dan satu yang juga penting adalah bagaimana krisis internal. Ketika secara finansial skuad ibu kota ini mengalami beberapa persoalan yang sangat mendasar. Kini kembali Persita. Imade Wirahadi lepaskan sebuah umpan. Kita saksikan determinasi dari Imade Adi Wirahadi. Pelanggaran kepada Ponario Astaman. Ya, jelas sekali bagaimana motivasi dan juga semangat dari Imade Wirahadi. Memang dari kebanyakan pertandingan kita harus akui bahwa Persita Tangerang membutuhkan sebuah pemantik semangat, dan itu hanya bisa dilakukan oleh gol-gol yang dicetakkan oleh penyerang mereka, baik Adolfo maupun juga Imade Wirahadi, yang sayangnya di banyak kesempatan juga itu selalu datang terlambat, sehingga sulit bagi Persita Tangerang untuk bisa bangkit, apalagi dalam situasi tertekan atau tertinggal. Dan karena itu gol tadi oleh Wirahadi bisa kembali memulihkan kepercayaan diri para pemain Persita. Kini Danan Puspito pada Fabio Lopez di dalam kotak penalti dari Persita Tangerang. Greg Bokolo. Ponario mencoba untuk mengurung jantung pertahanan dari Persita Tangerang. Sebuah tackling yang sangat baik tadi dari Julian Hontong untuk memotong gerakan dari Danan Puspito. Kembali Fabio Lopez terlepas tadi yang menghasilkan sebuah tendangan gawang. Memang sulit sekali bagi anak-anak Persija untuk bermain taktikal dengan kondisi lapangan dengan kontur tanah yang tidak stabil. Padahal di sanalah sebetulnya salah satu letak keunggulan permainan teknik Persija.
Dan banyak pemain yang mengatakan bahwa lebih enak bermain di Siliwangi jika dalam keadaan hujan. Dengan begitu mereka bisa mendapatkan kontur lapangan lebih lembut, lebih empuk dibanding kering seperti ini. Dan untuk Persija mendapatkan kesulitan untuk bermain taktik, kombinasi. Tapi apapun kedua kesebelasan mendapatkan hal yang sama. Tinggal bagaimana mereka bisa memanfaatkan potensi yang mereka punya. Kembali Persita Tangerang melalui Kerry Yudiono. Cucu Hidayat. Anthony Placid. Masih Persita Tangerang dengan penguasaan Nicholas Jone. Cucu Hidayat. Semakin mendekati jantung pertahanan dari Persija Jakarta. Adolfo. Sebuah komunikasi yang buruk tadi membuat Persija dapat melakukan penguasaan bola. Terlepas kembali Fabio Lopez. Supriyadi. Duel di lapangan tengah dimenangkan oleh Ponario. Greg Gokolo. Robertinho Puliara. Masih Robertinho. Sebuah chip di dalam kotak penalti kini Aliudin. Dan masih ada Wawan Dermawan dengan kesigapannya untuk menghalau bola dan hanya hasilkan sebuah sepak pojok bagi Persija Jakarta. Ya, tidak dalam kontrol Ali memang bola. Kehilangan sepertinya, dan kita melihat Wawan pun juga dengan sigap cepat keluar dari gawangnya. Kita saksikan kesigapan dari Wawan Dermawan tadi. Ekspresi dari Bambang Pamungkas kepada tandemnya. Tampak gregetan area dia. Ismet Sofyan kirimkan sebuah dan Herman Abanda dengan sebuah loncatan yang begitu tinggi. Namun belum dengan eksekusi sempurna melalui heading tadi. Ya, sebuah ciri khas, sebuah gaya khas dari seorang Abanda Herman. Kita melihat jauh meninggalkan posnya dan selalu ada di areal penalti setiap ada sebuah set piece dari sepak pojok. Dan Ismet yang kembali prima setelah absen dalam beberapa pertandingan memberikan sebuah assist, dan kita melihat menaik di atas Mistar sundulan dari Abanda Herman. Ini Persita, Maman, Nicholas Jone, Julian Hontong. Masih Persita dapat melakukan tekanan dan crossing dari Julian Hontong tadi. Tidak begitu baik. Robertinho Puliara, Ismet Sofyan. Kembali pada Robertinho. Dihalau oleh Supriyadi. Pakai sebuah offside pada Imade Adewira Hadi, pencetak gol yang menyamakan kedudukan melalui sebuah tendangan bebas yang sempurna. Ya. Pemain berusia 26 tahun dan merupakan anggota kepolisian. Betul. Dan sebuah hal yang menarik buat Imade Adewira Hadi. Kita tahu selama ini selalu dimainkan sebagai super sub. Dan ketika Persita kehilangan seorang Christian Bekatal yang terkena akumulasi kartu kuning, main sebagai starter dan kembali memberikan sebuah gol untuk menyeimbangkan keadaan. Peluang Aliudin, apakah sebuah tembakan langsung ataukah crossing tadi? Namun bola meninggalkan lapangan permainan, meminta maaf kepada rekannya. Tampaknya dimaksudkan untuk menjadi sebuah crossing yang kurang sempurna. Ya, sebuah kesempatan dari Aliudin kembali. Namun lagi-lagi bola terlalu liar untuk bisa dikuasai. Dan kita lihat juga pressure dari anak-anak Persita Tangerang dalam situasi tertekan. Terlihat juga cukup dominan ke kubu Persija. Anthony Placid, Persita Tangerang hampir saja memberikan kesempatan bagi Greg Gokolo tadi. Namun kembali Wawan Dermawan, Julian Hontong, kembali sebuah crossing, dorong bola langsung ke depan. Ada Herman Abanda. Maman cukup sigap bagi Persita, crossing dilepaskan oleh Maman. Adolfo agak sedikit sulit untuk mengejar bola dan terlebih dahulu meninggalkan lapangan permainan. Tendangan gawang. terlalu deras. Kita lihat bagaimana Maman memberikan sebuah assist tadi untuk Michel Adolfo Souza, El Capitano Maman, yang juga pernah beredar untuk Persiraja Banda Aceh. Keluar di lapangan permainan.
Adolfo, dua lapangan tengah dimenangkan oleh Persija. Greg Hokolo, Herman Abanda, Muhammad Ilham. Persija kini mencoba dapati halau oleh Sunar Sulaiman. Julian Hontong, Lasit kepada Sunar Sulaiman. Nicholas Jone, Kerry Yudiono. Kembali Persita mencoba menekan. Cucu Hidayat dihalau saja oleh Ponario Astaman. Amankan dulu bola, Ton. Ya. Kerry berusaha untuk melakukan atau melepaskan crossing tadi. Dan kembali Persita. Bahaya. Penguasaan bola, tembakan langsung masih membentur Herman Abanda. Masih Persija dalam tekanan. Dan akhirnya Herman Abanda sebuah clearance tadi. Masih kita saksikan determinasi dari pemain-pemain Persita tentunya untuk mengurung pertahanan dari Persija Jakarta. Dan sebuah pelanggaran dilakukan oleh Ismet Sofyan kepada Imade Adi Wirahadi. Ya, saya pikir ada gerakan kaki kanan dari Ismet menerpa perut atau paha dari Wirahadi. Cukup keras, tadi kita lihat. Oh. Semoga saja tidak terjadi apa-apa. Kita lihat bagaimana ayunan kaki kanan dari Ismet. Keras saya pikir. Ya, saya kira ini juga bentuk dari kelemahan Ismet dalam mengcover pergerakan dari Imade tadi, hingga ia terpaksa menjatuhkan Imade. Dan seringkali memang dari sektor kanan pertahanan Persija kebocoran-kebocoran terjadi, dan di sana seringkali muncul second line dari Persita. Sebelumnya kita Maman bisa muncul berkali-kali dari sana. Kini Cucu Hidayat langsung lepaskan sebuah tembakan, masih melebar dari gawang Hendro Kartiko, tampaknya menyentuh kaki salah seorang pemain Persija Jakarta, menghasilkan sebuah sepak pojok. Memasuki menit-menit akhir di babak pertama, tekanan kepada Hendro Kartiko kini. Julian Hontong, sebuah crossing ia lepaskan. Masih terlampau mudah bagi Hendro Kartiko. Persija kini mencoba. Ponario, Danan Puspito, Aliudin. Terlepas Robertinho tadi, Anthony Placid langsung kirimkan bola ke depan. Hanya menyisakan Herman Abanda dan juga Aris Indarto, pemain-pemain Persija Jakarta. Ya, kita lihat Abanda Herman tidak terlalu susah payah, tidak terlalu sibuk, cukup rileks, cukup tenang, karena memang tidak ada ancaman yang sangat berbahaya dari lini depan Persita Tangerang. Di sini juga terlihat tidak ada pengaruh berarti ataupun yang signifikan dengan absennya Pierre Nyangka. Kembali Persita Tangerang. Maman, sebuah chip tadi kepada Adolfo, masih dapat dipotong oleh Danan Puspito. Julian Hontong, dan kini dalam kotak penalti kembali Imade Wirahadi. Hampir saja Cucu Hidayat apabila tidak ada Robertinho tadi yang memotong bola. Ya, sedikit ragu-ragu tadi kita lihat bagaimana Imade Wirahadi memberikan satu bola sodor untuk Cucu, dan kembali sebuah peluang. Kita saksikan Imade Wirahadi tadi berusaha untuk melakukan sebuah chip, menciptakan ruang bagi dirinya sendiri di kotak penalti dari Persija Jakarta. Fabio Lopez, Muhammad Ilham, kembali pada Lopez, masih Lopez, sebuah crossing berusaha ia lepaskan, ada Sunar Sulaiman, Ismet Sofyan langsung menuju ke kotak penalti, masih dapat dihalau. Kerry Yudiono tidak berhasil menjangkau bola tadi.
Robertinho, Muhammad Ilham, Bonario Astaman, sebuah chip dan Fabio Lopez. Bukan merupakan sebuah tandukan yang mengancam gawang Wawan Dermawan. Kita saksikan Danur Windo. Bahaya. Dan bahaya yang ditebar oleh sebuah backheading tadi dari Herman Abanda, dan kembali Imade Adi Wirahadi yang kerap mengancam jantung pertahanan dari Persija Jakarta. Sudah 1 gol ia ciptakan, golnya yang ke-6 musim ini, di mana ia lebih dikenal sebagai super sub. Yap. 4 gol ia ciptakan dalam posisi menjadi pemain pengganti. Gary Yudhoyono, Nicholas Jone, Persita Tangerang kembali dengan ancaman. Masih Nicholas Jone, sebuah crossing ia lepaskan, dibuang saja oleh Herman Abanda dan hanya menyisakan beberapa menit saja di babak pertama ini. Zainal Abidin dengan tugas yang berat tentunya untuk menjaga status Persita Tangerang sebagai tim Jarum Indonesia Super League di musim yang akan datang. Dan wasit Armando Pribadi akhirnya meniup peluit panjang tanda berakhirnya babak pertama, di mana skor 1-1 melalui gol Fabio Lopez pada menit kedua bagi Persija. 1-1 adalah skor sementara yang diraih di babak pertama dalam laga antara Persita Tangerang melawan Persija Jakarta. Ya, kita lihat dari perimbangan kekuatan masih sama kuat, 50-50. Dan gol juga sama kuat 1-1. Namun kita lihat bagaimana persentase permainan dan tendangan ke gawang. Tampaknya Persita sedikit lebih banyak karena mereka memang lebih sering memperlihatkan upaya-upaya untuk syuting dari jarak jauh.